Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa selesai, tetap semangat belajar jarak jauh anak-anak. Kelas 2 tema 7, subtema 1 pembelajaran 2 mengenai kebersamaan di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melakukan permainan menjaring ikan. Yang kedua, bermain peran mengenai dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Dan yang ketiga, mengelompokkan teman-teman dengan berbagai karakter. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua, bermain menjaring ikan. Sekarang ayo mengamati gambar berikut ini. Lihatlah apa yang sedang mereka lakukan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Di dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, lihatlah, ini adalah gerakan berjalan di air. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, kata sang ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian pada tempat yang telah tersedia.
Ayo menulis. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Nah, misalnya perannya sebagai pencerita, nomor presensinya yaitu nomor 1. Lalu perannya sebagai ular, nomor presensinya nomor 2. Dan peran sebagai tikus, nomor presensinya nomor 3. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Misalnya pengelompokan siswa yang memakai kacamata. Nama siswanya yaitu membaca naskah teks sang ular. Siapa? Misalnya Randy. Lalu siswa yang tidak memakai kacamata, misalnya membaca naskah teks tikus, adalah Okta. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Misalnya pengelompokan berdasarkan siswa berambut keriting. Nama siswanya yaitu membaca naskah teks sang ular adalah misalnya Randa. Lalu pengelompokan siswa berambut lurus. Nama siswanya yang membaca teks naskah tikus adalah Raven. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu mengelompokkan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu. Misalnya hasil pengelompokan berdasarkan misalnya yang pertama jenis rambut, model rambut, dan warna kulit, serta yang lain-lain. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian pada tempat yang telah tersedia. Untuk kegiatan bersama orang tua, mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ayo anak-anak, kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Jawablah dengan jujur dan mandiri. Tidak boleh ditulisi oleh ayah, ibu, atau yang lain.